Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Violin. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait fisiologi cairan dalam tubuh, yang kedua terkait jenis cairan, indikasi sekaligus kontraindikasinya, dan yang ketiga mengenai terapi cairan pada beberapa kasus pasien anak. Yang pertama, kita akan bahas mengenai fisiologi cairan dalam tubuh. Bahwa kompartemen cairan di dalam tubuh ini terdiri dari beberapa kompartemen, yaitu bahwa air di dalam tubuh akan didistribusikan antara dua kompartemen cairan yang utama yang dipisahkan oleh membran sel, yaitu ada komponen intraseluler dan juga ada komponen ekstraseluler. Komponen ekstraseluler ini dapat terbagi menjadi bagian interstisial dan juga bagian intravaskuler. Kemudian ini merupakan distribusi cairan dalam tubuh yang diasumsikan contohnya pada individu dewasa dengan berat 70 kg yaitu pada pasien laki-laki. Di sini untuk jumlah cairan tubuhnya ada 42 liter yang terbagi menjadi bagian di cairan intraseluler sebanyak 28 liter dan cairan di ekstraseluler sebanyak 14 liter. Kemudian ini merupakan komposisi cairan di dalam tubuh, yaitu persentase cairan tubuh itu tergantung pada usia, jenis kelamin, dan derajat status gizi seseorang. Bahwa seiring dengan pertumbuhan seorang, maka persentase jumlah cairan terhadap berat badannya akan menurun. Ini dapat dilihat dari persentase jumlah cairan dari masa neonatus hingga ke pasien dewasa. Kemudian untuk pertukaran cairan antar kompartemen, di sini yang paling berperan yaitu proses difusi, yaitu disebutkan bahwa difusi ini berperan dalam sebagian besar pertukaran cairan dan zat terlarut antar kompartemen. Untuk laju difusi itu sendiri bergantung pada beberapa hal, yaitu yang pertama terkait dengan permeabilitas substansi, yang kedua terkait dengan perbedaan konsentrasi substansi antar dua sisi, yang ketiga, yaitu terkait perbedaan tekanan antar kedua sisi, dan yang terakhir yaitu terkait dengan potensial elektrik untuk substansi yang bermuatan. Kemudian, ini merupakan sifat cairan berdasarkan tonisitasnya. Untuk yang pertama, yaitu ada cairan yang bersifat hipertonis, yaitu cairan yang memiliki osmolaritas lebih dari 285 miliosmol per liter. Dan cairan hipertonis ini akan menyebabkan terjadinya perpindahan cairan di dalam intrasel yang bergerak menuju ke intravaskuler. Untuk cairan hipertonis ini nantinya dapat membantu untuk menstabilkan tekanan darah, yang salah satu contohnya ada dextrose 10%. Kemudian untuk cairan yang berikutnya yaitu ada sifat cairan yang isotonis, yaitu osmolaritasnya itu sama dengan serum, atau sekitar 285 miliosmol per liter. Cairan ini akan tetap berada di intravaskuler yang dapat digunakan untuk kasus-kasus hipovolemia, namun berisiko dapat terjadi overload cairan. Untuk contohnya, di sini ada NaCl 0,9% dan Ringer laktat. Untuk yang selanjutnya, ada sifat cairan hipotonis, yaitu cairan yang memiliki osmolaritas di bawah 285 miliosmol per liter. Cairan ini nantinya akan bergerak dari intravaskuler ke intrasel, yang nantinya dapat digunakan untuk sel yang mengalami dehidrasi. Untuk contohnya ada NaCl 0,45%. Berikut ini merupakan visualisasi dari sifat cairan berdasarkan tonisitas yang sudah dijelaskan tadi. Bahwa pada cairan yang bersifat hipertonik, di sini akan terjadi perpindahan cairan yaitu dari intrasel menuju keluar atau menuju ke intravaskuler. Oleh sebab itu, nantinya sel akan mengalami plasmolisis. Sedangkan untuk cairan yang bersifat isotonik, di sini karena osmolaritasnya sama dengan serum, maka nantinya sel akan dalam kondisi tenang, yaitu perpindahan cairan antara intravaskuler dan juga menuju ke intrasel itu dalam proporsi yang seimbang. Sebaliknya, untuk cairan yang bersifat hipotonik,
nantinya akan terjadi perpindahan cairan dari intravaskuler masuk ke dalam sel atau ke intrasel. Oleh sebab itu, nantinya akan terjadi turgisitas pada bagian dari sel itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis cairan, indikasi, dan juga kontraindikasinya. Bahwa untuk terapi cairan itu sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada terapi cairan resusitasi dan juga terapi cairan pemeliharaan atau maintenance. Untuk terapi cairan resusitasi, ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kristaloid dan juga koloid. Untuk kristaloid ini, beberapa contohnya ada ringer asetat atau asering, ada ringer laktat ataupun normal salin. Sedangkan untuk yang koloid, ini contohnya disebutkan ada dextran, gelatin, dan juga HES. Cairan resusitasi ini diberikan dengan tujuan untuk mengganti kehilangan akut, entah itu akibat perdarahan maupun akibat dari saluran cerna. Sementara itu, untuk cairan maintenance, di sini dapat dibedakan menjadi terapi elektrolit dan juga terapi nutrisi. Nah, untuk tujuan dari terapi maintenance itu sendiri, yaitu untuk mencapai kebutuhan tubuh normal dan juga untuk memberikan dukungan nutrisi. Berikut ini merupakan komposisi dari cairan resusitasi yang dapat kita lihat dari osmolaritasnya untuk dapat mengetahui apakah cairan tersebut bersifat hipertonis, isotonis, ataukah hipotonis sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Untuk albumin itu sendiri yang 5% di sini memiliki osmolaritas 330. Kemudian untuk plasmanat di sini tidak disebutkan osmolaritasnya. Kemudian untuk NaCl 0,9% osmolaritasnya ada 308. Ringer laktat ada 273, dextrose ada 252, ringer dextrose ada 525. Kemudian ada dextrose 50 dalam NaCl 0,45% yaitu 406. Dan kemudian ada HES yaitu 310 dan juga 10% dextran yaitu 255. Kemudian untuk cairan resusitasi ini yang tadinya disebutkan ada kristaloid dan juga koloid, jadi di sini kita akan bahas satu persatu. Untuk kristaloid itu sendiri, dia memiliki berat molekul yang lebih kecil dan memiliki half-life atau waktu paruh selama 30-60 menit. Untuk kristaloid ini distribusinya lebih cepat sehingga dapat digunakan sebagai resusitasi awal dalam shock hemoragik maupun shock septik. Kristaloid ini tidak begitu mempengaruhi faal hemostasis dan untuk jumlah yang diberikan yaitu dalam perbandingan 3:1, yaitu untuk pemberian kristaloid diberikan sebanyak 3 kali dari jumlah perdarahan. Disebutkan bahwa kristaloid ini memiliki risiko anafilaksis yang rendah sebagai keunggulannya, dan contohnya seperti NaCl 0,9% dan juga ada ringer laktat. Sedangkan untuk koloid itu sendiri, dia memiliki berat molekul yang lebih besar dan half-life-nya lebih panjang dibandingkan kristaloid. Untuk distribusinya pun akan menjadi lebih lama di dalam sirkulasi terkait dengan half-life-nya, dan koloid ini nantinya dapat mempengaruhi faal hemostasis. Mengenai jumlah yang diberikan, koloid ini diberikan sesuai dengan jumlah perdarahan atau 1:1. Dan risiko anafilaksis lebih mungkin terjadi dalam pemberian koloid dengan contoh ada dextran maupun albumin. Sekarang kita akan bahas satu persatu terkait dengan jenis cairan kristaloid maupun koloid itu. Untuk kristaloid yang pertama, di sini kristaloid dapat dibedakan lagi berdasarkan tonisitasnya, yaitu ada kristaloid hipertonis, hipotonis, dan juga isotonis. Untuk penjelasannya masih sama seperti yang tadi, bahwa yang hipertonis akan terjadi pergerakan sel dari intraseluler menuju ke intravaskular, dan nantinya akibat pemberian kristaloid hipertonis ini akan terjadi peningkatan curah jantung karena perbaikan preload maupun karena efek inotropik positif pada miokard dan juga terjadi penurunan afterload sekunder akibat efek vasodilatasi kapiler visceral. Untuk contohnya sendiri, di sini ada dextrose 5% dalam setengah normal salin, ada dextrose 5% dalam normal salin, maupun ada dextrose 5% dalam ringer laktat.
Untuk yang berikutnya yaitu ada kristaloid hipotonis, contohnya ada dextrose 5% dalam air, dan ada setengah normal salin. Kemudian untuk yang isotonis, seperti yang disebutkan tadi, perpindahan cairan itu tidak akan terjadi secara signifikan karena osmolaritasnya sama dengan osmolaritas serum. Untuk contohnya itu ada ringer laktat dan juga beberapa sesuai dengan yang tersedia pada slide ini. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai koloid. Koloid ini dapat diberikan pada pasien dengan defisit cairan berat seperti pada shock hipovolemik ataupun shock hemoragik sebelum diberikan transfusi darah. Dan dapat pula diberikan pada pasien dengan hipoalbumini berat dan kehilangan protein dalam jumlah yang besar, misalnya saja pada pasien luka bakar. Koloid sendiri dapat dibedakan menjadi koloid alami dan juga koloid sintetik, di mana untuk koloid alami ini contohnya ada protein plasma 5% dan albumin, sedangkan untuk koloid sintetik yaitu ada dextran, HES yang sering digunakan dan juga ada gelatin. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis cairan kristaloid dan juga koloid tadi berdasarkan sifat dan indikasinya, kontraindikasi sekaligus efek samping ataupun komplikasi yang dapat muncul. Yang pertama yaitu ada normal salin. Di sini normal salin sifatnya itu hipertonik dan dapat digunakan untuk melarutkan PRC. Untuk indikasinya sendiri dapat digunakan sebagai penggantian cairan ekstraseluler seperti kasus dehidrasi, hipovolemia, perdarahan maupun sepsis. Dan dapat pula digunakan untuk pengobatan alkalosis metabolik dengan adanya kehilangan cairan maupun diindikasikan pada pasien dengan depresi natrium ringan. Untuk kontraindikasinya sendiri, yaitu pada pasien congestive heart failure, kemudian pada pasien dengan gangguan ginjal yang parah, pasien dengan retensi sodium, maupun pasien dengan pulmonary edem dan liver cirrhosis. Untuk efek sampingnya itu sendiri, nantinya dapat timbul hipernatremi, hipokalemi, dan juga asidosis, dan komplikasi serius dapat berupa penurunan kesadaran, koma maupun respiratory failure dan juga dapat menyebabkan kematian apabila diberikan dalam jumlah yang tidak sesuai. Yang selanjutnya yaitu ada hipertonik salin. Untuk sifat dan indikasinya, hipertonik salin 3% dan 5% ini telah disetujui oleh FDA untuk digunakan pada shock hipovolemi, kondisi hiponatremi, dan juga pada kasus peningkatan tekanan intrakranial. Untuk sifatnya sendiri, hipertonik salin ini dapat meningkatkan osmolaritas darah yang nanti akan menyebabkan cairan dari ekstravaskuler akan masuk ke dalam intravaskuler. Oleh sebab itu, nantinya hipertonik salin ini dapat menyebabkan penurunan edema otak, peningkatan aliran darah ke otak, dan juga penurunan produksi CSF. Untuk kontraindikasinya, tidak terdapat kontraindikasi spesifik yang dijelaskan oleh FDA, sedangkan perlu kehati-hatian untuk penggunaan hipertonik salin pada pasien dengan gagal jantung kongestif ataupun pasien-pasien dengan insufisiensi ginjal. Oleh sebab beban cairan dan natrium itu sudah meningkat. Sedangkan untuk efek samping dan komplikasinya, yaitu dapat terjadi asidosis metabolik hiperkloremik karena penambahan NaCl, dapat terjadi hipernatremi dengan pemberian yang jangka panjang, dapat terjadi sindrom demyelinisasi osmotik ketika terjadi hiponatremi berat yang dikoreksi terlalu cepat, dan untuk kategori kehamilannya, dia tergolong kategori kehamilan C yang hanya digunakan apabila memang diperlukan dan benefitnya lebih tinggi daripada risikonya. Yang berikutnya yaitu ada dextrose 5%. Untuk sifat dan indikasinya, yaitu sifatnya isoosmotik dan tidak menyebabkan hemolisis dan dapat diberikan pada pasien dengan hipoglikemia. Kontraindikasinya yaitu tidak dapat diberikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap dextrose maupun pasien dengan dehidrasi berat dan trauma kepala. Untuk efek samping dan komplikasinya, dextrose dapat menyebabkan intoksikasi aluminium, hipoosmotik, hiponatremi, dan juga refeeding syndrome pada pasien dengan malnutrisi berat serta hiperglikemia. Yang selanjutnya yaitu ada albumin. Untuk sifat dan indikasinya, yaitu albumin ini dapat digunakan pada kondisi shock hipovolemia, hipoproteinemia, pada pasien hiperbilirubinemia, gagal ginjal akut, pankreatitis, maupun akibat luka bakar.
Nantinya volume distribusi awal dari albumin ini akan sama dengan volume plasma dan akan berada di dalam ruang intravaskuler untuk durasi yang lebih lama. Untuk kontraindikasinya sendiri, tidak dapat digunakan pada pasien dengan gagal jantung maupun anemia berat, dan untuk sediaannya, albumin ini tersedia untuk keperluan klinis berupa protein 69 kDa yang dimurnikan dari plasma manusia. Contohnya yaitu albumin 5% dan produknya yaitu berupa plasbumin 20 dan juga plasbumin 25. Yang berikutnya yaitu ada hydroxyethyl stretch atau HES. Untuk sifat dan indikasinya, penggunaan HES ini dapat digunakan untuk resusitasi post-trauma yang dapat menurunkan permeabilitas pembuluh darah. Oleh sebab itu, nantinya dapat menurunkan risiko kebocoran dari kapiler. Kontraindikasinya yaitu dapat meningkatkan risiko perdarahan setelah operasi, dan HES ini dapat berefek sebagai antikoagulan dalam dosis yang moderat. Untuk efek sampingnya itu sendiri, HES nantinya dapat terakumulasi pada jaringan retikuloendotelial apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu akan timbul efek samping berupa pruritus. Dan HES ini dapat mengganggu fungsi faktor koagulasi, faktor 8, dan juga trombosit. Yang selanjutnya ada dextran. Dextran ini dapat digunakan pada kondisi trauma, shock sepsis, iskemia miokard, iskemia cerebral, dan juga penyakit vaskular perifer. Sedangkan untuk kontraindikasinya, yaitu tidak dapat digunakan pada pasien dengan tanda-tanda kerusakan hemostatik seperti trombositopeni maupun hipofibrinogenemia pada pasien tanda-tanda gagal jantung maupun gangguan ginjal. Dan untuk efek sampingnya, yaitu dapat menimbulkan shock anafilaksis, gagal ginjal akibat akumulasi molekul dextran pada tubulus renal, dan pada dosis tinggi dapat menimbulkan efek perdarahan yang signifikan. Berikutnya ada gelatin. Untuk sifat dan indikasinya, yaitu gelatin dapat digunakan sebagai penggantian volume primer pada kasus hipovolemia maupun stabilisasi sirkulasi pada kondisi perioperatif. Gelatin ini tidak menarik air dari ruang ekstravaskuler sehingga bukan termasuk expander plasma seperti dextran. Untuk kontraindikasinya sendiri, gelatin khususnya hemasel yaitu tersusun atas jumlah besar kalsium sehingga harus dihindari penggunaannya pada pasien dengan kondisi hiperkalsemia. Kemudian kontraindikasi lain yaitu pada kondisi infak miokard yang baru saja terjadi maupun pada kondisi gagal jantung kongestif dan shock normovolemik. Untuk efek samping dan komplikasinya, yaitu gelatin mempunyai resiko anafilaksis apabila dibandingkan dengan stretch, yaitu kemungkinan efek samping yang timbul ini lebih tinggi. Yang berikutnya yaitu ada asering. Asering ini dapat digunakan pada kondisi dehidrasi seperti yang terjadi pada kasus gastroenteritis akut, DHF, luka bakar, maupun akibat trauma. Di setiap liternya, asring ini mengandung ada komponen natrium, kalium, klorida, dan juga kalsium serta asetat. Untuk kontraindikasinya yaitu seperti yang tertera pada tabel, misalnya saja pada kondisi congestive heart failure, dan untuk efek samping yang dapat timbul seperti sakit kepala, konstipasi, maupun mual muntah, dan efek samping lain yang dapat dilihat pada tabel. Yang berikutnya ada KN1B. Di setiap liter KN1B ini terdapat komponen natrium, kalsium, dan juga glukos sesuai dengan yang tertera pada tabel ini. Untuk dosis lazimnya, yaitu dapat diberikan sebanyak 500-1000 ml untuk sekali pemberian secara intravena. Kecepatan laju infusnya itu sendiri untuk pasien dewasa, anak maupun bayi itu berbeda-beda. Dan untuk indikasinya, yaitu dapat diberikan pada pasien dehidrasi, pada pasien yang kekurangan karbohidrat, pada penyakit yang belum diketahui penyebabnya, dan pada kondisi pra maupun pasca operasi. Sedangkan untuk kontraindikasinya, yaitu pada pasien dengan hiponatremi, kemudian pada pasien dalam keadaan koma akibat insulin.
dan efek samping yang dapat timbul seperti hipersensitivitas, baik itu gatal maupun nyeri di daerah tempat injeksi. Selanjutnya ada KN3A dan juga KN3B. Untuk kandungan dari KN3A maupun 3B ini sama-sama memiliki kandungan sodium kloride, potasium kloride, sodium laktat, dan juga anhidrous dextrose di setiap liternya. Akan tetapi mereka berdua ini memiliki komposisi yang berbeda, yaitu untuk kandungan sodiumnya lebih tinggi di KN3A, sedangkan untuk potasiumnya lebih tinggi di KN3B. Sedangkan untuk elektrolitnya itu sendiri, mereka berdua ini juga sama-sama mengandung elektrolit natrium, kalium, kloride, laktat, glukos, dan juga terdapat perhitungan kilokalorinya. Sedangkan untuk perbedaan signifikan di sini terdapat dari komponen natrium dan kaliumnya, yaitu untuk natrium yang lebih tinggi di KN3A dan kalium yang lebih tinggi di KN3B. Dan kedua larutan ini atau kedua cairan ini sama-sama dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian elektrolit untuk kalium yang cukup untuk mengganti ekskresi harian dan dapat digunakan sebagai cairan rumatan untuk kasus pasca operasi. Perbedaannya di sini untuk KN3A dia dapat mensuplai kalium sebesar 10 mEq per liter, sedangkan untuk KN3B di sini dapat memberikan suplai kalium yaitu sebesar 20 mEq per liter. Yang berikutnya yaitu ada KN4A. Di sini komposisinya juga sama mengandung Na, K, kloride, laktat, dan juga glukos. Tetapi di sini KN4A ini tidak mengandung kalium. Dan untuk indikasinya di sini dapat digunakan untuk suplai cairan dan elektrolit untuk bayi dan anak usia di bawah 3 tahun ataupun dengan berat badan di bawah 15 kg. Karena di sini KN4A ini tidak mengandung kalium, jadi KN4A ini aman untuk diberikan pada pasien dengan konsentrasi kalium serum berapapun dan tepat untuk digunakan untuk dehidrasi hipertonik. Sedangkan untuk kontraindikasinya di sini pada penyakit gangguan hati berat maupun sindrom malabsorpsi glukos dan galaktosa. Perhatian khusus perlu dipertimbangkan pemberian KN4 apabila digunakan pada pasien dengan gagal jantung, pasien preeklamsia, maupun pasien dengan hipoproteinemia. Yang selanjutnya yaitu ada KN4B. KN4B ini dia memiliki kandungan kalium yaitu sebesar 8 mEq per liter. Ini yang membedakan dengan KN4A tadi dan dapat pula diberikan pada bayi dan anak usia di bawah 3 tahun dan dapat mensuplai 8 mEq per liter kalium sehingga ini risikonya sangat kecil untuk terjadi hipokalemia dan dapat digunakan juga untuk dehidrasi hipertonik. Sedangkan untuk kontraindikasinya hampir serupa dengan KN4A tadi. Berikutnya ada KN-MG3. Untuk di setiap liternya, di sini mengandung sodium, potasium, sodium laktat, dan juga anhidrous dextrose sama seperti KN lainnya. Dan untuk kandungan elektrolitnya juga sama, terdapat Na, kalium, kloride, laktat, dan glukosa, akan tapi dalam jumlah yang berbeda, yaitu untuk kaliumnya di sini lebih tinggi. Dan untuk indikasinya yaitu dapat diberikan untuk rumatan pada kasus pasca operasi maupun dapat digunakan untuk mensuplai kalium sebesar 20 mEq per liter. Untuk penggunaan cairan rumatannya dapat digunakan pada kasus di mana suplemen NPC dibutuhkan sebesar 400 kilokalori dan dapat diberikan pada anak usia lebih dari 3 tahun maupun berat badan yang lebih dari 15 kg. Sedangkan untuk kontraindikasinya di sini tentunya pada pasien-pasien dengan gangguan atau malabsorpsi glukos galaktosa sindrom, pada pasien dengan gangguan hepar yang berat maupun pada kondisi kardiak aritmia. Dan efek samping yang mungkin timbul yaitu berupa cerebral, pulmonal maupun periferal edema. Yang berikutnya ada OTSU-NS dan juga OTSU-RL. Untuk OTSU-NS ini mengandung elektrolit yaitu hanya natrium dan kloride dan diindikasikan untuk resusitasi untuk kondisi kehilangan natrium yang lebih besar daripada kloride, misalnya saja pada kondisi diare,
maupun sindrom-sindrom yang berkaitan dengan kehilangan natrium yang tinggi seperti asidosis diabetikum, insufisiensi adrenokortikal, dan juga luka bakar. Sedangkan untuk OTS-URL, di sini kandungan elektrolitnya yaitu ada natrium, klorida, kalium, kalsium, dan juga laktat yang dapat digunakan untuk mensuplai ion bikarbonat maupun resusitasi pada asidosis metabolik. Berikutnya ada Martos 10 dan juga Aminovel 600. Untuk Martos 10 ini dia mengandung 400 kilokalori yang dapat diindikasikan untuk mensuplai karbohidrat secara parenteral pada pasien penderita diabetik dan dapat diberikan untuk kondisi kritis lain yang memerlukan nutrisi eksogen seperti infeksi berat maupun tumor dan defisiensi protein. Sedangkan untuk Aminovel 600, dia mengandung sejumlah elektrolit seperti sodium, potasium, magnesium, asetat maupun klorida yang diindikasikan untuk nutrisi tambahan pada pasien dengan gangguan saluran cerna maupun pada pasien dengan penderita gangguan gastrointestinal dalam kondisi yang dipuasakan dan kondisi dengan peningkatan kebutuhan metabolik. Berikutnya ada tutofusin OPS. Ini memiliki kandungan natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, asetat, dan juga sorbitol yang diindikasikan untuk fase sebelum, selama, dan sesudah operasi maupun untuk memenuhi kebutuhan elektrolit pada masa praoperasi maupun pasca operasi. Dapat pula digunakan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat secara parsial dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan elektrolit pada kondisi dehidrasi isotonik. Sementara itu, kontraindikasinya yaitu pada pasien insufisiensi ginjal, intoleran pada sorbitol dan juga fruktosa, maupun pada kasus dengan keracunan metil alkohol. Berikutnya, kita akan bahas mengenai terapi cairan pada pasien anak dalam beberapa kondisi. Yang pertama yaitu pada kondisi dehidrasi. Di sini untuk derajat dehidrasi kita perlu bahas yaitu terkait penggolongan derajat menurut WHO. Di sini kita perlu bedakan menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan juga berat berdasarkan beberapa kondisi. Yang pertama untuk kondisi umumnya, pada pasien anak, di sini pada kondisi dehidrasi ringan biasanya pasien masih tampak sadar dalam kondisi yang gelisah maupun kehausan. Sedangkan untuk pasien dehidrasi sedang, di sini pasiennya akan tampak haus, gelisah, namun dalam kondisi yang letargi. Tetapi dia masih tetap irritable. Sedangkan untuk pasien dehidrasi berat, di sini biasanya pasien akan lemas, cenderung mengantuk, dan akralnya akan dingin, berkeringat, dan mungkin akan tampak cyanosis. Sedangkan dapat dievaluasi pula yang kedua dari nadi radialisnya. Dehidrasi ringan yaitu tetap normal, dehidrasi sedang biasanya nadinya itu cepat dan lemah, sedangkan untuk dehidrasi berat bisa cepat maupun kadang tidak teraba. Untuk pernafasannya itu sendiri, kita bisa lihat untuk yang dehidrasi ringan, ini nafasnya masih normal, sedangkan untuk dehidrasi sedang, ini dalam dan cepat, begitu pula dehidrasi berat. Begitu pula kita dapat evaluasi dari ubun-ubunnya, kondisi matanya, apakah terlihat cekung, kemudian elastisitas kulitnya, bagaimanakah tekanan darah, produksi air mata, urin output, maupun perhitungan persentase kehilangan berat badannya. Berikutnya, kita dapat bedakan dehidrasi berdasarkan konsentrasi serum natriumnya, yaitu dehidrasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada dehidrasi hipotonis, yaitu apabila kehilangan cairan lebih sedikit dibandingkan kehilangan natriumnya, dengan konsentrasi natrium serum yaitu di bawah 130 dan osmolaritas serumnya di bawah 275. Sedangkan untuk dehidrasi isotonis atau dehidrasi isonatremik, ini merupakan jenis dehidrasi yang paling banyak terjadi yaitu diperkirakan 80%, dan untuk konsentrasi natrium serumnya yaitu sebesar 130 sampai 150. Sedangkan untuk jenis dehidrasi yang ketiga yaitu ada dehidrasi hipertonis, yaitu kehilangan cairannya lebih banyak daripada kehilangan natriumnya dengan
konsentrasi natrium serumnya yaitu lebih dari 150 dan osmolaritas serumnya lebih dari 295. Untuk kondisi lainnya, yaitu kita dapat klasifikasikan dehidrasi berdasarkan defisit cairannya. Yaitu yang pertama ada dehidrasi ringan apabila defisitnya kurang dari 4% dari berat badan. Kemudian dehidrasi sedang apabila defisitnya sekitar 8% dari berat badan. Kemudian ada dehidrasi berat yaitu apabila defisitnya sebesar 12% dari berat badan dan shock apabila defisitnya lebih dari 12% dari berat badannya. Nah, yang berikutnya kita akan bahas terkait dengan terapi dehidrasi pada pasien anak pada kasus diare tadi. Di sini untuk rencana terapinya kita akan bedakan menjadi 3 sesuai dengan derajat dehidrasinya, seperti derajat dehidrasi ringan, kemudian yang sedang dan juga yang berat. Untuk diare tanpa dehidrasi ataupun untuk pasien dengan diare yang tanpa dehidrasi, di sini rencana terapinya yaitu yang rencana terapi A berdasarkan usia anak yang kurang dari 1 tahun ataukah lebih dari 1 tahun. Untuk kurang dari 1 tahun, untuk banyak oralit yang diberikan yaitu sebanyak 50 sampai 100 ml setiap kali buang air besar. Sedangkan pada usia di atas 1 tahun diberikannya sebanyak 100 sampai 200 ml setiap buang air besar. Nah, apabila pasien muntah, maka ditunggu dulu selama 10 menit lalu dilanjutkan untuk pemberiannya secara perlahan. Sedangkan untuk rencana terapi B, yaitu apabila derajat dehidrasinya ringan sedang, kita bagi menjadi usianya kurang dari 4 bulan, dengan berat badan kurang dari 6 kg, diberikan 200 sampai 400 ml. Begitu pula seterusnya sesuai dengan tabel ini. Sedangkan untuk derajat dehidrasi berat, kita akan gunakan rencana terapi C, yaitu digunakan rehidrasi secara intravena dengan menggunakan ringer laktat ataupun jika tidak tersedia RL, kita gunakan NaCl 0,9%. Kita akan berikan sebanyak 100 ml per kilogram berat badan yang akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk 1 jam pertama, untuk usia kurang dari 12 bulan, dan juga untuk usia yang lebih dari sama dengan 12 bulan diberikan dalam 30 menit pertama. Untuk yang kurang dari 12 bulan, di sini 30 ml-nya akan diberikan dalam 1 jam pertama yang dikalikan dengan berat badan, sedangkan untuk selanjutnya diberikan 70 ml dalam 5 jam. Sedangkan untuk usia lebih dari sama dengan 12 bulan, 30 ml-nya ini dikalikan dengan kilogram berat badan dan diberikan dalam 30 menit pertama, yang selanjutnya diberikan 70 ml dikali kilogram berat badannya diberikan selama 2,5 jam. Yang berikutnya untuk terapi resusitasi pada kasus luka bakar. Di sini dapat digunakan formula Baxter, yaitu untuk pasien anak dapat diberikan ringer laktat dan juga dextran dengan perbandingan 17:3, yaitu dengan formulasi 2 cc dikali berat badan, dikali persentase luas luka bakar di tubuhnya, dikali dengan kebutuhan VA. Dengan pemberiannya yaitu apabila sudah dihitung dengan formula ini, akan diberikan setengah jumlahnya dalam 8 jam pertama, dan setengah jumlah berikutnya diberikan dalam 16 jam berikutnya. Di mana untuk kebutuhan faal anak yaitu disesuaikan dengan usianya yang sesuai dengan slide ini. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan slide PowerPoint ini. Dan sekian presentasi yang dapat saya berikan terkait dengan terapi cairan. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.